Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davi Alfat Herudin. Saya adalah siswa dari SMK Marhas Margahayu, jurusan PPLG. Di video kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman dan guru saya, yaitu langkah-langkah pembuatan website PPDB SMK Marhas Margahayu. Silahkan disimak videonya sampai akhir. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, jadi ini adalah bagian dari langkah-langkah pembuatan website. Jadi yang pertama itu kalian itu harus membuat studi kasus. Studi kasus itu jadi kayak kalian tuh ada masalah nih, misalkan ada suatu masalah dan kalian tuh pecahkan kasusnya itu melalui kayak misalkan di sini ditulis dulu masalahnya itu, misalkan studi kasus PPDB Marhas. SMK Marhas membuka penerimaan siswa baru tapi memiliki kendala tuh. Ini kan masalahnya ada kendala, yaitu pendaftaran masih manual, banyak antrian untuk mendaftar, memungkinkan kesalahan saat mengisi data. Jadi itu adalah masalah yang dialami oleh PPDB Marhas. Maksud saya SMK Marhas sebelum adanya website PPDB. Oke, di sini ini adalah solusinya, yaitu tujuan pembuatan website PPDB Marhas nanti mempermudah proses pendaftaran yang lain-lain. Intinya tuh jadi itu tuh ada studi kasus tuh bagian dari masalah dan pemecahan solusinya itu gimana solusinya itu. Oke, langsung saja kita ke langkah selanjutnya. Oke, baik. Di sini adalah bagian tampilan dari Balsamiq. Nah, jadi di sini tuh seperti yang kalian bisa lihat, ini tuh adalah PPDB SMK Marhas ya. Yang ini tuh nanti tuh akan di tindak lanjuti di Figma. Tapi ini tuh adalah bagian awalnya dari desain lah ya. Kan bisa dibilang tuh desain kecil-kecilan lah. Tuh seperti kalian bisa lihat di sini ada navigasi, ada bagian ini ya, hero section ini. Kalau di ini tuh, nah ini tuh ada karya siswa, nanti ada HTML5, JavaScript dan yang lain-lain. Lalu jika kita scroll ke bawah, ini tuh ada karya-karya siswa. Nanti kalau di Figma nanti akan saya tunjukkan. Lalu di bagian sini tuh ini adalah program yang menjelaskan tentang PPLG, pengembangan perangkat lunak dan gitu. Lalu di bawah ini ada maps dan di paling bawah ini adalah bagian footer ya guys ya. Oke, jadi kalau misalkan kita pencet daftar ini, nanti dia akan pindah ke bagian daftar ya. Mulai masa depan gemilang di sini tuh. Lalu di sini ada tombol kirim dan yang lain-lain, jenis kelamin, tempat lahir ya, seperti itulah ya. Bagian daftar seperti pada umumnya, ada footer juga sama bagian bawahnya. Oke, lalu jika kita pencet produk unggulan yang view all item ini, mereka tuh akan pindah ke sini, bagian karya-karya siswa tuh, aplikasi sistem pendaftaran tiket pesawat dan liburan lewat web dan yang lain-lain. Kalau dipencet lagi, maka mereka akan pindah ke sini. Itu bagian karya siswa. Oke, langsung saja kita lanjut ke Figma. Oke, baik. Kita sekarang ada di bagian Figma ya. Figma ini sudah terhitungnya itu high fidelity ya, karena dia tuh sudah mulai ada berwarna, sudah mulai ada fotonya. Ya, seperti itulah ya, dan sudah bisa interaktif alias bisa dipencet-pencet. Tapi nanti akan saya tunjukkan. Saya ingin tunjukkan kalian tampilan Figma saya. Lumayan banyak. Ini contoh ya, contoh ini bukan bagian dari Figma yang saya. Nah, ini bagian Figma saya nih. Nah, kalau navigasi dipencet biasa akan terpindah ke bagian daftar, sama seperti di Balsamiq tadi, tapi bedanya di sini sudah mulai ada gambar dan ada warnanya. Nah, ini prototipenya nih. Tuh, ada banyak ya, seperti kabel tiang listrik ini. Sangat tidak rapi. Dan mari kita coba cek prototipenya. Oke, ini adalah bagian prototipenya. Navigasinya sudah mulai bisa dipencet. Ya, bisa dipencet. Lihat kurikulum, dia akan ke bagian produk unggulan. Dan kalau daftar sekarang ke bagian daftar. Oke, mari kita balik lagi ke view all item. Nah, di sini ini adalah bagian dari karya siswa. Misalkan nih yang by Davi. Ini adalah bagian karya siswa, view demo. Nah, ini adalah tampilan dari yang ini nih, mau kemana nih.
Jadi kalau misalkan kita ini tuh demo lah gitu ya, kita tuh bisa lihat demonya gitu, dan ini tuh bisa dipencet dan akan ke yang teman-teman. Ini sebenarnya ini bikinan saya semua, tapi saya ubah saja namanya jadi Yaser, Rasya, Lais, karena ya bagus saja gitu menurut saya. Ini kalau saya kan kalau misalkan by Davi kan bosen lah ya kalau dilihat tuh. Oke, tuh jadi seperti ini, dan foto profilnya beda-beda, seolah-olah mereka yang jualan produknya. Mereka ini teman-teman sekelas saya ini, lewat ya teman-teman sekelas saya. Dan ini kalau mapnya nih dipencet nih bisa jadi besar ya. Oke, langsung saja kita akan lanjut ke bagian coding. Oke, baik teman-teman, selamat datang di bagian coding saya. Ini adalah bagian VS Code-nya. Maksudnya bagian coding di aplikasi VS Code. Ini adalah bagian beranda yang tadi di awal yang kalian lihat itu. Nanti di akhir akan saya tunjukkan semua hasilnya. Karena saya ingin menjelaskan dulu ya tentang hasilnya, yang kalau misalkan dipencet F5 itu nanti akan muncul hasilnya, tapi seperti biasa ini screen recordingnya tidak bisa ganti-ganti layar lah ya, saya kurang mengerti kenapa. Oke, langsung saja. Ini adalah bagian navigasi. Nih dari sini sampai ke sini, ini tuh navigasi yang tadi di atas bisa dipencet-pencet itu. Dan seperti biasa di sini ada logo SMK Marhas, yaitu menggunakan IMG. Nanti tinggal masukin saja foto SMK Marhas yang ada di sebelah sini. Nanti dimasukin, terus atur-atur kelebaran dan ketinggiannya. Lalu di sini itu adalah bagian navigasi yang ada 1, 2, 3, 4. Nah ini nanti kalau misalkan dipencet dia akan nge-scroll ke bagian yang sudah ditentukan menggunakan ID ya. Nah lalu seperti biasa ini adalah daftar, nanti akan pindah ke bagian yang sini, ini bagian daftar ini. Tapi nanti ya, karena ini akan saya tunjukkan nanti di akhir video ya. Ini ada navigasi, lalu di sini sudah mulai masuk ke bagian header yang ada tulisan program kalian PPLG. Kalau teman-teman ingat ya, nanti akan saya edit, akan ada fotonya. Lalu di sini ada SMK Marhas Margahayu, membangun masa depan dunia teknologi. Ya seperti biasa ini menggunakan yang kolom 12, call MD6, text center itu agar teksnya itu agak ke tengah, tidak terlalu ke kiri lah ya. Ya intinya kayak gitu. Ini ada font white bold tuh untuk mengatur ketebalan si tulisannya. Oke, langsung saja kita ke bagian sini. Di sini ada lihat kurikulum, yaitu adalah bagian dari program. Maksudnya itu kalau misalkan yang ini nih, nah yang ini kalau dipencet dia akan ke bagian yang lihat kurikulum ini guys. Ya intinya gitulah ya. Oke, langsung saja. Di sini ada gambar-gambar siswa ini. Nanti akan saya tunjukkan ya bagian yang mana. Oke, kita turun. Nah di sini ada bekerja sama dengan Telkom menggunakan image source lagi, dan Axio menggunakan image source, sama atur height sama width-nya. Nah ini kita mulai masuk ke bagian section, yaitu karya siswa. Karya siswa itu ada beberapa macam yang tadi kata saya itu yang bulat-bulat, yang HTML5, JavaScript, CSS dan lain-lain. Ini codingannya nih lumayan banyak kalau bisa dibilang, tapi pada intinya itu kita tinggal masukin foto. Lalu ini ALT itu kalau misalkan offline itu nanti ada tulisannya HTML5 seperti yang dimasukin tadi, tapi nggak ada fotonya gitu kalau offline. Nah lalu ini adalah bagian shadow ya, shadow itu warna-warnanya. Nah ini adalah bagian latar belakang dari si HTML5. Jadi kan bulat tuh, nanti ada warnanya. Ini warnanya bisa di setel di sini. Width sama height, kalian sudah tahu lah ya. Itu adalah panjang dan ini
perempuan kan nggak mungkin lah ya kalau kita mencet yang bulat-bulat tuh, nggak mungkin dua-duanya kepilih gitu, laki-laki sama perempuan kan bahaya, jadi minimal salah satu gitu. Menggunakan form check input ya, jadi memasukkan ya dicek gitulah intinya. Nah lalu ini adalah alamat lengkapnya, nanti memasukkan alamat lengkap ya tuh. Nah bagi yang menanyakan gimana cara masukin emailnya, jadi masukin emailnya itu hanya setelah span kelas. Span ini dia tuh untuk per baris, jadi per baris sini nih. Nah span itu per baris seginilah, hampir sama fungsinya kayak di include sama ya. Sebenarnya kalau itu harusnya itu untuk memiringkan teks ya, cuma ya saya masukkan saja di sini sebagai gantinya div. Oke, intinya seperti itu. Lalu di sini tuh ada NIS, nomor induk siswa. Oke, nomor induk siswa itu ya nanti kita tinggal sama lah masukinnya itu pakai teks input, tidak ada bedanya. Nah ini nih tanggal lahir nih, dia tuh kelasnya itu pakai BI kalender ya, karena nanti tuh biar kita bisa milih kalendernya ada apa aja gitu kan. Nah lalu di bawahnya ini, nah ini option nih, pilihan agamanya itu nanti bisa dipilih, bisa pencet. Ini durasinya udah 7 menit ya, kita langsung saja lanjut ke sini. Ini bikin footer seperti biasa, dan ini adalah bagian grafik. Sama aja sih sebenarnya, ini karya siswa juga gitu. Oke, langsung saja kita ke bagian F5 nya atau preview. Oke baik teman-teman, ini adalah bagian hasil dari codingan yang banyak tadi ya. Codingannya sebanyak tadi, hasilnya seperti ini tuh. Ini kan yang kata saya tadi tuh bisa diubah-ubah warnanya tuh, belakang bisa diubah-ubah. Nah oke, sebelum ke situ kita akan cek navigasinya apakah bisa dipencet. Oke, oh salah pencet. Oke, ternyata bisa ya. Nah ini nih, ini tuh hasil dari yang lokasi tadi tuh di apa itu, dikopikan yang kata saya tadi ada tutorialnya itu. Oke, lalu kalau lihat kurikulum dia tuh akan ke sini karena apa? Karena dia tuh pakai yang tadi, yang ini tuh dia tuh ID-nya itu ke program tuh ke sini gitu. Nah seperti itu. Kalau daftar sekarang ini tuh ke daftar. Nah di sini kita bisa masukkan nama, lalu tempat lahir di mana misalkan. Nah ini pilih salah satu, ini alamat lengkap, NIS. Oke, lalu di sini kita bisa pencet kalender, mau berapa aja. Nah ini option nih, pilihan tuh agamanya apa, Islam, kirim. Nah ini kenapa ini kemana ini gitu, kenapa dikirim tuh ke saya, karena tugasnya emang baru sampai yang tadi aja, baru sampai yang ini daftar sama karya siswa. Oke, lalu kita akan lanjut ke bagian ini, bagian karya siswa. Ini kalau yang hijau ini dipencet, yang preview ini nih, yang bagian hijau ini. Oke, kalau dipencet dia akan ke bagian profil siswanya seperti ini. Oh ini, lalu ini bisa dipencet-pencet. Ini ada saya di sini. Sebenarnya ini semua tuh saya, cuma ya seperti tadi yang di awal saya bilang, ini tuh agar tampilannya menjadi lebih menarik lah, seolah-olah siswa-siswa Marhas yang membuat website ini. Oke, lalu di sini kita akan balik lagi. Nah kalau kita pencet view all item, dia akan ke bagian karya siswa. Ini adalah bagian codingan karya siswa saya. Ya seperti biasa, ini kalau diklik dia tuh bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Lalu ini karya siswa bisa dipencet. Bang, coba view demo dong. Oke, ini bisa nih view demo seperti yang tadi di bagian Figma ya. Ini ada codingan saya yang dulu waktu tahun 2025, awal-awal masuk Marhas. Ini codingan saya ya. Tentang mau kemana nih, tentang travel pesawat dan booking tiket ya, seperti itu. Tapi yang lainnya bisa gak? Enggak, yang lainnya gak bisa karena yang saya coding tuh cuma yang ini doang. Sisanya tuh enggak saya coding. Sebenarnya bisa saja kalau mau saya coding, cuma waktunya mepet karena pengumpulan besok hari. Oke, sudah seperti itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.